Apa kabar Sobat PPG? Perkenalkan, nama saya Bobby Devananda dari kelas C PPG Universitas Sanata Dharma. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis studi kasus pada tugas demonstrasi kontekstual topik 5. Analisis studi kasus yang akan saya lakukan adalah pada kasus Diana. Di sini perannya sebagai kelas 4 di awal pembelajaran baru. Dan untuk kasusnya yaitu Diana berumur 10 tahun pada kelas 4 SD. Masalahnya adalah saat kelas 3 nilainya jauh tertinggal berdasarkan keterangan dari wali kelas 3, kurang baik dalam mengerjakan PR terutama pada saat PJJ. Dan untuk kekhawatirannya dengan tuntunan pelajaran yang lebih tinggi yaitu bacaan seperti IPA, bahasa atau IPS yang lebih banyak. Terus untuk Diana sendiri itu sering tidak menyelesaikan tugas dan hasil ulangan yang buruk. Untuk solusinya, jika materi yang diulangi secara lisan dan individu, Diana dapat menjawabnya. Untuk pembahasan yang saya lakukan yaitu ada 3, yaitu cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana itu sendiri, yang B jenis asesmen yang akan diberikan, dan C adalah kesimpulan dari asesmen yang didesain dan dilakukan oleh Diana. Yang pertama, cara melakukan asesmen terhadap Diana. Yang pertama, asesmen yang dilakukan yaitu asesmen diagnostik, yaitu ada 4, yaitu tujuannya, terus langkah-langkahnya yang dilakukan, terus aspek yang diukur, serta hipotesis terkait kasus yang dilakukan. Yang pertama yaitu dari tujuan asesmen diagnostik, yaitu yang pertama langkah awal untuk menentukan proses pembelajaran yang telah atau belum dikuasai Diana. Yang kedua, memunculkan karakteristik dan kesulitan Diana sebagai upaya mengambil tindak lanjut yang harus dilakukan guru. Yang ketiga yaitu melihat kemampuan Diana dalam belajar selama mengikuti PJJ. Untuk langkah-langkah asesmen yaitu yang pertama itu ada checking out. Guru mengecek pencapaian, kemampuan, dan kekurangan Diana dalam mengikuti proses pembelajaran dalam asesmen diagnostik. Yaitu yang kedua ada finding out, yaitu guru mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan dan kelemahan Diana, kemudian mencari alternatif penyelesaian selama asesmen diagnostik. Kemudian untuk aspek yang diukur dalam asesmen diagnostik yaitu dari proses belajarnya, dari hasil penilaian, serta kemajuan belajar dari Diana. Kemudian hipotesis terkait kasus yang dialami Diana sendiri yaitu yang didapat, yang pertama, Diana belum lancar membaca sehingga tidak bisa memahami isi materi maupun soal-soal yang diberikan. Kedua, ketika Diana mendapatkan tugas, ia tidak bisa menyelesaikan tugas serta hasil ulangan menunjukkan nilai yang belum tuntas. Kemungkinan Diana memiliki gaya belajar auditori. Dan kemudian yang keempat, adanya masa pembelajaran PJJ membuat Diana itu kurang mampu menyelesaikan tugas rumah karena kurangnya pengawasan dan bimbingan dari guru. Kemudian untuk kesimpulannya yaitu Diana memerlukan bimbingan yang terarah dalam belajarnya yang kemudian digunakan untuk menentukan jenis asesmen yang tepat. Selanjutnya untuk jenis asesmen yang akan diberikan kepada Diana ada 3, yaitu performance assessment, sumatif, dan formatif. Untuk performance assessment yaitu dengan cara mendemonstrasikan langsung, bisa dengan menjawab pertanyaan, menghasilkan proyek, dan melakukan suatu kegiatan. Untuk jenis performance assessment yang dilakukan untuk Diana yaitu bisa 2, yaitu ada tes lisan, yaitu Diana memiliki gaya belajar auditori sehingga ia lebih mudah menyampaikan apa yang telah ia pelajari. Yang kedua yaitu proyek dengan unjuk kerja, tingkah laku, atau interaksi siswa, penilaian terhadap proses atau keterampilan sehingga dapat diketahui pengetahuan dan kemampuan Diana. Selanjutnya untuk tujuan performance assessment yaitu untuk mengukur keberhasilan siswa di kelas yang dilakukan oleh guru baik secara tertulis maupun kinerja, karena sangat tepat untuk aspek-aspek keterampilan dalam bekerja ilmiah yang dilakukan dengan prosedur atau teknik kinerja yang biasa disebut sebagai performance assessment. Selanjutnya itu ada asesmen sumatif, yaitu selama proses pembelajaran itu dilihat perkembangannya agar mendapat data untuk mengetahui kemajuan Diana dan bimbingan khusus yang diberikan guru untuk menambah motivasi Diana. Selanjutnya untuk asesmen formatif itu untuk menilai hasil akhir melalui penilaian sumatif dengan bentuk tes yang sudah disesuaikan antara bentuk, jenis, dan materi yang diberikan, dan hasilnya dapat menjadi pembuktian Diana mengenai kemampuan dalam belajar serta menjadi bahan tindak lanjut di pembelajaran Diana berikutnya.
Kemudian untuk tujuan asesmen sumatif dan formatif itu untuk lebih menitik beratkan pada proses pembelajaran yang diberikan, yaitu dengan melihat kinerja Diana dalam belajar mandiri, kelompok, dan kepercayaan diri saat mengemukakan pendapat dalam kelompoknya atau mempresentasikan di depan kelas tentang kepercayaan dirinya dan disempurnakan dengan hasil tes. Berikut adalah kesimpulan dari asesmen yang didesain dan dilakukan oleh Diana. Yang pertama itu ada kesimpulan dari siswa, yaitu kita memahami bahwa setiap siswa itu memiliki kelebihan, kelemahan, dan kesulitan dalam belajarnya. Untuk bagi pendidik itu sendiri, mereka harus mampu memahami dan menggali pencapaian dan kemampuan siswa pada saat mengikuti proses pembelajaran dengan menentukan pengajaran yang tepat dan asesmen yang efektif yang akan dilakukan. Tentunya untuk asesmen itu sendiri yaitu proses untuk mengukur hasil belajar menggunakan instrumen tes maupun non-tes yang dilakukan oleh guru. Berikut adalah cara untuk memaksimalkan performance assessment yang dilakukan, yaitu agar anak itu mampu mendemonstrasikan secara langsung hal yang mereka ketahui seperti menjawab pertanyaan, menghasilkan proyek, atau melakukan suatu kegiatan. Kegiatan asesmen juga dilakukan secara lisan agar Diana itu mampu mengungkapkan gagasan atau ide yang dimilikinya tanpa adanya suatu batasan, mengingat Diana itu lemah dalam bidang membaca pemahaman. Kemudian untuk bagian asesmen formatif dan sumatif, untuk cara memaksimalkannya yaitu dalam kegiatan pelajaran untuk memantau jalan proses pembelajaran yang dilakukan secara periodik sepanjang satuan pembelajaran dan menentukan kadar efektivitas program pembelajaran yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Dari berbagai kegiatan asesmen yang dalam kasus Diana ini diharapkan dapat membantu dia untuk melakukan proses pembelajaran dengan baik. Sekian presentasi dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.